Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Zuliatul Mursida, mahasiswi PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 253-212-2371. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 bulan 10 tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Sidkia Islamic School di kelas 8 dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita wajib bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, karena Allah sudah banyak memberikan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa bertemu kembali di pembelajaran PAI pada pagi hari ini ya. Baik, coba kita lihat di sekitar kita apakah ada kerapian yang masih belum rapi atau apa, bisa dicek. Gimana? Sudah rapi semuanya? Sudah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelumnya untuk ketua kelasnya mungkin yang mimpin doa, silahkan kepada Hairunisa. Ya, silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini hadir semuanya? Ya, coba Ibu akan absen ya. Adelia Zahra, Alessa Aquena, Alika Kirana,
Alisa Putri Cahyadi, Rifa, Sajida, Syakila. Oke, baik ya, alhamdulillah. Oke, baik teman-teman ya. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya, Garuda Pancasila. Silahkan untuk berdiri semuanya. Oke, baik ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih. Oke, baik teman-teman ya. Sebelum kita biar lebih semangat lagi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Kalau Ibu bilang tepuk pagi berarti 1 kali. Tepuk siang berarti 2. Tepuk sore berarti 3. Tepuk malam berarti 3. Oke, coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Oke, baik. Minggu yang lalu ya, materi kita adalah tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, siapa yang masih ingat? Siapa yang semalam itu literasi? Siapa yang membaca? Oh, oke, Aisyah, Masya Allah, luar biasa, keren ya. Karena literasi itu sangat penting sekali ya, sangat luar biasa sekali manfaatnya. Jadi kita bisa menyiapkan materi apa saja sih yang akan dipelajari kita besok. Baik, coba Ibu ingin tanyakan ya, apa sih yang kemarin yang dimaksud dengan sujud syukur? Iya, Cut, Hafafah. Apa sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat atau terhindar dari musibah. Masya Allah. Salah satunya siapa sih yang bisa memberikan contoh sujud syukur? Saat kenapa sih kok kita bisa melakukan sujud syukur? Saat apa? Mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya apa sih yang dinamakan sujud sahwi? Maksud sujud sahwi apa? Sujud sahwi yaitu sujud lupa atau dinamakan ketika kita melakukan rakaat sholat namun lupa dalam melaksanakan sholat atau ragu ya. Oke. Kapan sujud syukur itu dilakukan? Ya. Betul sekali, Masya Allah, mantap, keren ya. Oke, lanjut. Bagaimana cara melakukan sujud tilawah? Bagaimana cara melakukan sujud tilawah? Oke. Sujud tilawah dilakukan dengan cara dilakukan 1 kali sujud seperti dalam sholat, lalu dengan membaca takbir dan doa sujud. Oh, betul sekali, Masya Allah, mantap. Oke. Lalu sujud tilawah itu dibaca pas apa? Pas saat apa? Saat membaca Al-Quran atau menemukan ayat sajadah. Oke, siapa sih yang bisa memberikan contoh bacaan ayat sajadah? Oke, silahkan. Contohnya di surat Al-Alaq ayat 19. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Nah, di situ terdapat ayat sajadah. Oke, Masya Allah. Oke. Di dalam Al-Quran itu ada berapa sih ayat sajadah itu?
Ada 15. Ada 15, Masya Allah, benar sekali. Ada 15 ayat sajadah dalam Al-Quran. Oke, Masya Allah. Jadi masih ingat semuanya ya. Alhamdulillah. Oke. Lanjut. Oke, Bali mungkin cukup ya untuk mereview materinya ya. Kita lanjutkan di materi selanjutnya, yaitu ke bab 4. Silahkan dibuka bukunya ya, yaitu materi beriman kepada kitab Allah. Gitu. Nah, yang pertama adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah itu ya merupakan rukun iman yang keberapa? Siapa yang bisa? Ayo. Ayo. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, berarti yang ketiga. Yang keempat, iman kepada Rasul. Oke. Baik ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa saja sih yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah makna iman kepada kitab Allah. Yang kedua, ada nama-nama kitab Allah dan Rasul yang membawanya. Yang ketiga, ada keistimewaan Al-Quran dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, makna dari iman kepada kitab-kitab Allah ini akan mencangkup ada pengertian kepada kitab Allah, dalil iman kepada kitab Allah, dan yang kedua, nama-nama kitab dan Rasul yang membawanya itu ada kitab Taurat nanti akan dibawa oleh Nabi siapa, kitab Zabur, kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, lalu di sini ada keistimewaan Al-Quran. Isi Al-Quran itu yang ajak, itu yang terus ya, atau tidak pernah berubah sepanjang masa. Isi Al-Quran itu terhindar dari kontradiksi atau ayat-ayat Al-Quran mudah dihafalkan. Kemudian tinggi bahasanya Al-Quran sehingga tidak mudah bisa ditiru. Nah, jadi terus membaca Al-Quran mendatangkan pahala, membaca Al-Quran melahirkan ketenangan. Ini nanti yang akan kita bahas. Oke. Selanjutnya, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya ya. Jadi melalui kegiatan PBL ini, ya peserta didik dapat memahami perintah agama untuk beriman kepada kitab Allah. Yang kedua, melalui PBL ini, ya peserta didik dapat menerapkan dan mengimplementasikan perilaku dan nilai-nilai yang mencerminkan perintah agama untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di kehidupan sehari-hari. Jadi kalian nanti bisa menerapkannya ya, mengimplementasikannya. Lalu yang ketiga, melalui pembelajaran PBL ini peserta didik dapat menjelaskan makna perintah agama untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melalui pembelajaran besar ini peserta didik dapat meningkatkan keimanan terhadap kitab-kitab Allah, terutama Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Nah, baik. Selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan ya, persepsi. Nah, pertanyaan persepsi ini, pernahkah kalian merasa tersesat? Oke, ketika tidak tahu arah jalan, pernah nggak? Pernah. Lalu apa yang kalian rasakan ketika kalian tersesat? Panik, takut, terus apa lagi? Hah? Gelisah. Lalu kemudian bingung. Oke, pasti akan mengalami hal seperti itu. Nah, yang kedua, pernahkah sih kalian mendengar kisah tentang Nabi? Siapa yang pernah mendengar kisah tentang Nabi? Ayo. Oke, siapa? Coba Nisa, kisah Nabi siapa yang didengar? Nabi Musa alaihissalam. Boleh sih sedikit diceritakan? Kalau Nabi Musa itu waktu bayi, itu tuh Fir'aun lagi merintahin buat ngebunuh bayi laki-laki yang lahir karena katanya bakal menguasai dia, bakal menguasai lebih dari dia. Terus Allah tuh merintahin ibunya Nabi Musa buat ngalirin Nabi Musa ke
sungai Nil, dan ternyata sungainya itu mengalir sampai kerajaan ya Firaun. Akhirnya Masya dilawan sama Allah. Oke, Masya Allah, kita berikan tepuk tangan ya kepada Khairunisa. Oke, Masya Allah. Keren sekali. Baik, selanjutnya yang ketiga, pernah nggak sih kalian mendengar nama-nama kitab Allah selain Al-Quran? Pernah nggak? Siapa yang bisa? Oke, Adel. Kitab apa saja sih selain Al-Quran yang kita ketahui? Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Betul sekali. Terima kasih, Masya Allah, keren luar biasa ya. Lanjut. Nah, di sini benar ada macam-macam kitab ya yang disebutkan oleh teman kita Adil tadi. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini ada Taurat, ada Zabur, Injil dan juga Al-Quran. Karena dalamnya itu penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah SWT adalah dengan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran dengan rutin, memahami isi kandungannya, ya kan? Dan juga mengamalkan isinya yang dalam Al-Quran di kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti itu. Supaya kita lebih bisa mendalami lebih mudah untuk belajar, kita coba akan menghafalkan lagunya ya. Nah, bentar, Ibu akan kita coba akan nyanyi bersama-sama ya. Yo, supaya kita lebih mudah. Ayo, kitab Allah. Ayo, sama-sama. Diketahui tempat kitab Allah yang banyak para nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ya, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Oke, baik ya, itu nanti caranya. Nah, oke, mungkin ada yang ditanyakan tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oke, sudah paham? Sudah. Oke, baik. Kalau begitu Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya ya. Jadi nanti kalau sudah diskusi, silahkan untuk berpresentasi. Oke. Langsung presentasi aja. Oke. Siap. Silahkan. Silakan untuk berdiskusi. Jika ada yang masih belum paham, boleh angkat tangan dan bertanya kepada Ibu, ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada? Oke, baik, saya akan jelaskan. Jadi nanti setelah kalian ini nanti berdiskusi, ya kan, diskusi tentang materi beriman kepada kitab Allah. Nah, setelah didiskusikan, dikerjakan dengan kelompok, nanti kemudian kalian mempresentasikannya ke depan, ya. Oke, ya. Oke. Sudah didiskusikan? Sudah? Oke, silakan untuk ini habis itu diskusi setelah selesai, silakan untuk presentasi ke depan. Hah? Gimana? Oke, siap? Ya, ada yang ditanyakan nggak? Oke. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Kalau ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan sama Ibu. Oke, Syakila, ada yang ditanyakan? Hah? Ada, apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan? Oh, yang ini maksudnya
Nah, nanti kalian diisi dulu, ya kan? Ini kan ada penjabarannya. Nah, kalau sudah diisi, kemudian nanti diskusi sama teman-teman. Apa sih, misalnya kita kan tahu Roh Jabir itu menggunakan bahasa apa saja, ditulis di sini. Nah, setelah itu baru dipresentasikan dengan kelompoknya ke depan. Oke, udah cukup? Oke. Oke. Sudah? Sudah. Kalau sudah, siapa yang sudah selesai? Coba angkat tangan. Oke, situ sudah selesai. Ini sudah. Oke, baik. Nah, silakan dengan kelompoknya untuk presentasi ke depan. Yuk. Yuk, kelompoknya yang mau presentasi silakan ke depan. Yuk, silakan. Nanti teman-teman boleh ya menanggapinya atau memberikan pertanyaan. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tugas PAI yang bertema kitab-kitab Allah. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khairul Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Alika Kilana. Perkenalkan, nama saya Janeta Najla. Perkenalkan, nama saya Naisa Tumaimo. Yang pertama yaitu makna iman kepada Allah, makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya adalah meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan juga para rasulnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan juga Zabur. Adapun nabi-nabi yang telah menerima wahyu berupa suhuf adalah sebagai berikut: Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syis alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Isi pokok kitab-kitab Allah: akidah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, syariat atau dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia, akhlak, cara bersikap dan bertindak kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada sesama, janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia, kisah umat terdahulu, dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Lalu ada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum dan commandment atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam sebagai berikut: 1. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Larangan menyembah patung dan berhala karena Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diserupai dengan makhluk. Yang kedua, larangan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Yang ketiga, memuliakan hari Sabtu. Yang keempat, larangan membunuh sesama manusia. Yang kelima, larangan berzina. Yang keenam, larangan mencuri. Yang ketujuh, larangan menjadi saksi yang berdusta. Yang kedelapan, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Selanjutnya ada kitab Zabur. Kitab Zabur tidak mengandung hukum atau syariat yang baru karena Nabi Daud alaihissalam mengikuti syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat, berisi nasihat, kata-kata, doa, dan puji-pujian. Kitab Injil diwahyukan oleh Nabi Isa. Di dalam kitab Injil berisi ajaran sebagai berikut: perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad. Selanjutnya ada kitab Al-Quran yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW.
benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan adanya kitab Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Baik, sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang bertanya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, kitab Injil menggunakan bahasa apa ya? Kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Oke, betul. Oke, baik. Terima kasih. Baik, dari 4 kitab Allah kita belajar bahwa ketujuhnya setiap zaman. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. 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 Oke, Masya Allah. Oke, baik ya. Nah, di sini ada pertanyaan refleksi ya, setelah kalian tadi mempresentasikan nih. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah? Ya, Cibida. Allah, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyu berupa kitab kepada Rasulnya sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Masya Allah, keren, mantap. Yang kedua, kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya. Kitab Taurat. Kitab Taurat. Oke, yang ketiga, kitab apa yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam? Ya. Kitab Zabur. Kitab Zabur. Oke, lanjut. Kitab apa? Apa kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah? Dan mengapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Iya, bagus. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Terus lalu mengapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Mengapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Karena memiliki keindahan bahasa, kebenaran isi, dan keabadian besar yang tidak bisa maupun jin. Oke, Masya Allah. Keren sekali, kita berikan tepuk tangan ya. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Kita di sini boleh nanti kita ada game ya. Mungkin jadi perwakilan sama ini ya. Oke, sebentar. Oke, baik. Apa yang dimaksud dengan bacaan ikhfa? Ayo kira-kira apa? Yo. Ikhfa. Apa? Jawabannya adalah C. Betul. Oke, lanjut ya. Lanjut selanjutnya. Nah. Bagaimana cara mencintai Al-Qur'an? Oke, coba kita cek ya. Membaca, memahami. Mantap, bos. Oke. Lanjut. Nah, perhatikan hasil berikut ini. Kita akan diturunkan daerah Yerusalem. Nah, apa jawabannya? C. Coba lihat ya. Betul. Masya Allah. Mantap. Keren. Oke, lanjut. Ayo, suhuf. Apa itu? Suhuf artinya apa? Hah? Hah? Apa B? Coba yang di sini A, yang di sini B. Coba kita yang benar yang mana ya? Oke.
Jawabannya adalah grup ini yang menang ya. Oke, lanjut. Hah? Oke. Cukup ya. Oke, Masya Allah. Kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Bentar. Oke, alhamdulillah, terima kasih ya. Masya Allah, kalian luar biasa sekali. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan ada tugas yaitu membuat project portofolio yang dimana kalian nanti membawa kertas portofolio, menggambar nama-nama kitab dari awal, kemudian yang ada penjelasannya dengan kelompok nanti dijelaskan. Baik, demikianlah ya pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dunia akhirat dan kalian dijadikan anak yang soleha. Amin amin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.